Cuma itulah hati burung. Kita itu kalau bisa punya hatiku seperti afidatut tuyur. Hatinya burung. Sampai dibuat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati burung itu kalau dibelah, kita akan bisa lihat isinya cuma satu, yaitu tawakal ala Allah. Hatinya tipis, hatinya lembut, cuma isinya itu tawakal ala Allah. Dari berkah tawakal itulah Allah Ta'ala kasih rizki. Makanya dulu burung hudhud ketika lapor sama Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika telat, wa khasyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Akhirnya Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukan-pasukannya dari manusia, jin, dan burung-burung. Ketika burung-burung dikumpul ke hud-hud, tidak kelihatan. Akhirnya, fatafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Ini hud-hud ini tidak datang ini. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Tak sembelih, awas nanti nek datang. Telat upacara, berani-beraninya telat, oh datang tak sembelih. Untung kalian telat tak sembelih. Nabi Sulaiman ini telat sembelih burung-burung. Kecuali kalau bisa membayar tebusan, yaitu membawa kerajaan yang agung, baru tak lepas. Akhirnya burung hudhud datang. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bih wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Akhirnya enggak lama datang. Akhirnya lapor. Maaf Nabi Sulaiman, saya telat, saya dari Sabak. Sabak itu Yaman. Yaman ini Arab yang paling dekat sama Jawa. Sedangkan Nabi Sulaiman ketika aku di Al-Quds, Al-Quds ini di Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh dari Masjidil Haram, yang paling jauh dari Jawa. Iki hudhud kemampuan terbang dari Yaman ke Palestina ini kuat. Akhirnya ketika aku cerita, Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wahai Sulaiman, saya menemukan perempuan dikasih kerajaan sama Allah tapi sujudnya ke matahari. Dia enggak sujud kepada Allah. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwal azizul hakim. Itu yang disebut Nabi Sulaiman, yang disebut sama burung hudhud. Kenapa sujudnya ke matahari? Kenapa enggak ke Allah? Itu dari riqqatu qalbit tayr. Dia itu ketika melihat Bilqis dikasih kekayaan kayak gitu hebatnya, dikasih kerajaan besar, loh kok sujudnya malah ke matahari, bukan ke Allah? Itu dipikir sama qalbut tayr. Nah, kita lihat orang kafir mikir sampai gitu apa enggak? Ya mungkin beda, ini riqqatul qalb. Itu dimiliki burung. Alla yasjudu lillah. Kenapa enggak sujudnya ke Allah? Dipikir. Itu loh hatinya burung. Afidatuhum ka afidatut tuyur. Akhirnya ketika menceritakan alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Padahal Allah itu yang bisa menampakkan yang tersembunyi di langit maupun bumi. Di langit itu apa?
menampakkan sesuatu yang tersembunyi di langit, rizki yang dari langit, hujan. Iku Allah. Saya minum, iku air hujan. Iku Allah. Selama tersembunyi, iku saya mintanya ke Allah, akhirnya diturunkan, ditampakkan, jatuh dari langit. Iku saya bisa minum. Wal ard, dan Allah yang bisa menampakkan yang tersembunyi di bumi. Apa yang tersembunyi di bumi? Biji-bijian. Saya bisa makan iku dari biji-bijian. Iku bisa tak temu ke Allah yang menunjukkan. Subhanallah. Burung hudhud bisa hasil rizki dari langit maupun bumi. Iku yang diingat bukan kemampuan terbang sejauh ini itu. Meskipun betul dikasih kemampuan terbang sejauh ini itu. Tapi yang diingat, Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Iku yang menampakkan iki Allah. Dikasih hujan, makasih ya Allah, kau yang menunjukkan. Padahal dia terbang ke mata air, ke arah yang ada hujan, ada air. Setelah ketemu, terima kasih iku ke Allah. Allahul ladzi yukhrijul khaba'a fis samawat wal ard. Dan Allah yang menunjukkan yang tersembunyi di bumi. Dia ketika terbang akhirnya di bumi lihat ada biji-bijian, ada buah-buahan yang tersembunyi di balik-balik gunung-gunung. Akhirnya ketemu, dia yang dibahas bukan kemampuan penglihatannya. Enggak. Allah alladzi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Riqqatul qalb sama tawakal, dua-duanya itu ada. Jadi kesadaran penuh yang memberi ini Allah. Tapi ketika tawakal tetap ada ikhtiar, yaitu al-ghuduwu war-rawah. Berarti kita itu pertama hatinya kita harus sadar, kita itu semuanya sudah diatur sama Allah Ta'ala. Mulai bayi sampai sejarah hidup kita, sampai nanti mati, sampai setelah mati kita tidak ada yang nyebut nama kita kecuali setahun paling berapa kali ditahlili. Itu semuanya sudah dipernahke sama Allah Ta'ala. Tapi ketika kita itu sadar semua sudah dipernahke, kita semua itu tafakkur. Saya dikasih asbab minallah itu apa? Dikasih seneng sama ngaji, orang tuanya ngasih izin, ridha kalau saya mondok, saya dikasih niat bisa ikhlas ketika mondok. Kenapa mondok? Soalnya saya kepingin seperti para ulama. Ulama itu mereka ahlut taqwa, ahlul khasyah. Mereka itu diangkat derajatnya di dunia dan akhirat, itu diangkat tinggi sama Allah. Cari ilmu itu satu-satunya jalan ke surga. Man salaka tariqan, jalan ke surga. Capeknya orang ketika mutolaah, itu capeknya orang jalan menuju surga. Iku niate, bukan karena niat sing ora-ora. Akhirnya ketika dia itu dikasih senang kayak gitu, akhirnya dia badlul juhdi, mutola'ah. Akhirnya dia itu ngaji. Akhirnya sudah, kalau sudah ada gabungan, dia itu ada mengolah asbab dan hatinya itu tawakal 'ala Allah. Allah sudah janji, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara.